Halo teman-teman, nama saya Karis Primanur Rahman. Saya dari kelas D. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa alat ukur tanah dan cara penggunaannya. Sebelumnya, untuk melakukan pengukuran tanah, diperlukan beberapa alat yang menunjang agar mendapatkan perhitungan yang tepat. Nantinya, hasil perhitungan tersebut dapat berguna untuk kepentingan seperti survei, terus pemetaan pada permukaan bumi, bentuk relief permukaan bumi, dan lain-lain. Sudah sewajarnya jika kita memerlukan alat-alat yang sesuai untuk menghitung dan mengetahui besarnya sudut dan jarak pada permukaan bumi. Beberapa alat yang digunakan termasuk alat yang sederhana, namun ada juga yang memerlukan alat dengan teknologi yang lebih modern. Tingkat kesulitan alat yang digunakan tergantung dari penggunaan dan komponen yang ada di alat tersebut. Berdasarkan modelnya, alat ukur tanah dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu alat ukur sederhana, alat ukur optik, dan alat ukur elektronik. Alat ukur sederhana dapat digunakan untuk mengukur satu macam ukuran saja, sedangkan alat ukur optik menggunakan bantuan lensa untuk mendapatkan hasil pengukuran. Sedangkan alat ukur elektronik merupakan alat ukur tanah yang memiliki ketepatan ketelitian paling tinggi, sebab dalam penggunaannya mempunyai komponen berupa inframerah untuk memahami alat ukur tanah lebih mendalam. Berikut ini nama-nama alat ukur tanah beserta cara penggunaannya. Yang pertama adalah meteran. Meteran atau pita ukur, atau biasanya kita sebutnya roll meter, biasanya berbentuk seperti pita yang memiliki panjang tertentu. Kenapa disebut roll meter? Karena saat disimpan atau dalam keadaan tidak digunakan, meteran akan digulung, di roll, jadi namanya roll meter. Terdapat 3 jenis meteran, yaitu meteran yang berasal dari kain, terbuat dari kain linen, dan anyaman kawat halus yang berasal dari tembaga ataupun kuningan. Yang kedua ada meteran yang terbuat dari baja. Yang ketiga ada meteran yang terbuat dari baja alloy atau steel alloy. Fungsi dari meteran itu untuk mengukur panjang dan jarak. Biasanya satuan yang digunakan terdapat 2 ukuran, yaitu ukuran satuan metrik, yaitu milimeter, sentimeter, meter, dan satuan Inggris, inch, feet, yard. Pembacaan angka 0 ada yang dibaca tepat di ujung meteran, ada pula yang dinyatakan pada jarak tertentu di ujung meteran. Nah, cara penggunaan meteran cukup merentangkan meteran dari satu titik ke titik lainnya pada suatu objek bidang yang akan diukur. Untuk mendapatkan hasil yang valid, sebaiknya dilakukan oleh 2 orang, di mana salah satu berada di titik awal untuk memegang titik nolnya, dan yang lain bergerak menuju titik perhitungan sekaligus membaca angka pada meteran pada titik tersebut. Nah, untuk alat ukur yang kedua ada kompas. Komponen utama yang ada pada alat ukur ini yaitu jarum dan lingkaran berskala, di mana salah satu ujung jarum tersebut dibuat dari magnet atau besi berani. Bagian tengah jarum dipasang sebuah sumbu sehingga jarum dapat bergerak bebas ke arah horizontal maupun sesuai dengan arah medan magnet bumi, yaitu utara dan selatan. Ada baiknya menggunakan kompas yang memiliki cairan nifo yang berfungsi menstabilkan gerakan jarum, dan juga alat pembidik atau visir. Fungsi dari kompas yaitu menentukan arah dari mata angin dan sebagai penunjuk arah, terutama utara dan selatan. Selain itu, kompas juga bisa sebagai penentu arah dari suatu titik ke titik lain yang ditunjukkan pada besaran azimut atau besarnya sudut yang dimulai dari arah utara ke selatan. Juga membuat siku-siku dan mengukur sudut horizontal.
Nah, cara menggunakan kompas yaitu pegang dan atur agar kompas dalam keadaan mendatar sehingga jarum dapat bergerak dengan bebas. Jika kompas memiliki cairan nifo, usahakan agar gelembung tepat berada di tengah. Seperti itu ya. Yang ketiga ada clinometer. Nah, clinometer ini salah satu alat ukur sederhana yang digunakan untuk mengukur sudut elevasi antara garis datar dengan garis yang menghubungkan sebuah titik yang terdapat di garis datar dengan titik puncak sebuah objek. Nah, secara keseluruhan clinometer digunakan untuk mengukur ketinggian atau panjang sebuah objek dengan cara memanfaatkan sudut elevasi. Nah, fungsi clinometer ini untuk menentukan besaran sudut elevasi saat mengukur tinggi objek secara tidak langsung. Cara penggunaannya, alat ini sebaiknya digunakan oleh dua orang, di mana salah satu orang memegang dan melakukan pengamatan, dan yang lain membaca sudut atau mencatat hasil pengamatan. Seperti itu. Yang kedua kita ada alat ukur optik. Alat ukur optik ini dilengkapi dengan perlengkapan optik atau lensa ya, sehingga mendapatkan hasil perhitungan yang lebih tepat, lebih detail jika dibandingkan dengan alat ukur sederhana. Alat ukur optik ini biasanya terdiri dari beberapa alat yang dirangkai dalam satu buah alat, sehingga dapat mengukur lebih dari satu pengukuran. Yang pertama ada teodolit. Teodolit merupakan alat ukur yang dibuat untuk menentukan tinggi dari tanah pengukuran sudut yang berupa sudut tegak atau sudut vertikal dan sudut mendatar atau sudut horizontal. Ada 3 macam teodolit. Yang pertama ada teodolit reterasi, yaitu teodolit yang terdapat plat lingkaran skala atau horizontal yang menjadi satu dengan plat lingkaran nonius dan tabung sumbu pada kiap. Teodolit ini memiliki skrup pengunci plat nonius. Yang kedua ada teodolit repetisi. Teodolit ini mempunyai plat lingkaran skala horizontal, dapat berputar sendiri dengan tabung poros sebagai sumbu putarnya. Juga terdapat skrup pengunci lingkaran horizontal dan skrup nonius. Nah, yang ketiga ada teodolit elektrooptis. Sistem pengoperasiannya sama dengan teodolit optis. Hanya saja mikroskop pada pembacaan skala lingkarannya menggunakan sistem sensor sebagai elektrooptis modelnya, jadi lebih gampang menerima gelombang elektromagnetis. Nah, fungsi dari teodolit sendiri yaitu untuk pengukuran poligon, pemetaan situasi, dan juga pengamatan matahari. Tidak hanya itu, teodolit juga berfungsi sebagai PPD jika sudut vertikalnya diubah menjadi 90 derajat. Teropong yang ada pada teodolit membuatnya dapat membidik ke segala arah. Pada konstruksi bangunan, teodolit dapat berfungsi untuk menentukan sudut siku-siku pada pondasi dan juga mengukur ketinggian bangunan bertingkat. Untuk menggunakan teodolit, pastikan posisikan tripod atau penyangga pada tempat yang datar dan atur ketinggiannya sekitar tinggi dada. Kencangkan skrup pada kaki penyangga maksudnya. Usahakan plat rebar dalam keadaan datar. Letakkan teodolit, kemudian kencangkan skrup pengunci. Atur nifo sampai sumbu 1 berada pada posisi vertikal
Dan atur juga nivo pada tabung agar sumbu 2 berada pada posisi horizontal. Atur teodolit pada hingga berada di posisi tengah titik ikat atau BM. Yang kedua ada water pass. Water pass merupakan alat ukur optik yang berfungsi untuk mengukur beda tinggi dari suatu titik atau lebih. Penggunaan water pass saat ini sangatlah luas. Terdapat beberapa syarat dalam menggunakan water pass, yaitu syarat dinamis atau sumbu 1 vertikal dan syarat statis atau garis yang mendatar pada bagian diafragma sejajar sumbu 1, garis tegak lurus sumbu 1, garis bidik pada teropong sejajar dengan garis arah nivo. Nah, cara menggunakan water pass ini sebaiknya menggunakan tripod atau kaki 3 sebagai penyangga dan posisikan pada titik koordinat yang sudah ditentukan. Pastikan tripod dalam posisi stabil dan kuat, serta plat tempat dudukan water pass tidak dalam keadaan miring. Letakkan water pass di atas plat tersebut. Usahakan water pass untuk tidak bergerak atau dalam keadaan stabil. Lalu atur sumbu 1 vertikal dan sumbu 2 horizontal dengan menggunakan skrup penyeimbang nivo. Lalu tepatkan gelembung nivo berada di tengah lingkaran. Nah, yang terakhir kita ada alat ukur elektronik. Sesuai namanya, alat ini menggunakan sistem elektronik berupa gelombang inframerah, sehingga pengukuran dengan menggunakan alat ini mendapatkan hasil perhitungan yang tepat, akurat, dan presisi. Nah, yang termasuk alat ukur elektronik yang pertama ada GPS. GPS merupakan suatu sistem yang terdiri atas konstelasi satelit radio navigasi dan juga segmen kontrol tanah yang berfungsi mengelola operasi satelit dan pengguna dengan penerima khusus. Menggunakan data satelit untuk memenuhi persyaratan dari posisi, hasil yang diberikan gambar permukaan bumi dalam bentuk 3 dimensi atau 3D. Nah, fungsi GPS tidak hanya untuk kepentingan militer, survei pemetaan ataupun geodesi saja, tapi juga untuk penelitian geofisika. Di balik kelebihan yang dimiliki oleh GPS, alat ini juga memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat digunakan pada tempat yang tidak mampu menerima sinyal GPS oleh antena alat penerima yang berada di dalam ruang bawah terowongan atau di bawah air. Intinya sinyalnya susah. Itu kelemahan GPS. Nah, cara menggunakan GPS sendiri, pertama-tama nyalakan perangkat GPS, tunggu hingga sinyal terhubung, atur untuk menambahkan halaman hingga muncul halaman area, kemudian tekan tombol start lalu enter. Jika tombol start berubah menjadi tombol stop, berarti GPS sudah dapat digunakan. Nah, yang kedua sekaligus yang terakhir ada total station. Nah, total station ini merupakan alat ukur elektronik yang berasal dari pengembangan teodolit. Namun alat ini dilengkapi oleh pengukuran jarak dan sudut secara elektronik dengan bantuan reflektor sebagai target dan pengganti rambu ukur. Untuk mempermudah penggunaan, total station perlu dihubungkan dengan komputer. Fungsi total station yaitu dapat digunakan untuk menghitung jarak, arah, titik koordinat, dan juga beda tinggi secara elektronis. Untuk menggunakan total station, pastikan posisi tripod sudah stabil dan kuat untuk menopang total station dan terletak di titik koordinat yang telah ditentukan. Atur nivo di kedua sumbu agar tepat pada posisi di tengah lingkaran dan sejajar dengan posisi kita saat berdiri. Jika sudah sesuai dengan dan semua berada pada posisi yang tepat, total station siap digunakan. Nah, itulah kira-kira tadi beberapa alat yang digunakan untuk
melakukan pengukuran tanah. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Dadah.